Shalom Naposo, apa kabar nih buat kita semua? Semoga tetap sehat selalu ya, apalagi dalam pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, oke? Buat PA hari ini mungkin berbeda dari PA yang lainnya, tapi kami berharap semoga teman-teman, kakak abang, dan semuanya yang hadir atau yang mengikuti PA hari ini tetap bisa fokus dalam nama Yesus Kristus. Dan untuk membuka PA kita pada hari ini, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini, buat saat ini juga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu berikan kami kesehatan apapun itu dalam keadaan ini. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi kondisi apapun. Semoga ya Bapa, PA hari ini kami bisa mengikuti dengan baik. Apapun yang akan kami dengarkan, apapun yang akan kami tuangkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Bapa, setiap proses yang ada kami mengikutinya dengan baik. Kiranya ya Bapa, Engkau lindungi juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Di atas segalanya Bapa, kami manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau ampuni dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan.
Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, dan Jepang selama 3,5 tahun pada waktu yang lalu. Ketika dijajah, Indonesia harus mengikuti perintah dari pemerintahan Belanda atau Jepang, dan tidak ada kebebasan untuk menikmati hidup di negeri sendiri. Melalui sejarah atau cerita dari para orang tua, di masa penjajahan tidak ada sekolah yang dibuka kepada umum. Makanan sangat sulit ditemukan, banyak penyakit, dan mereka harus bekerja untuk menyenangkan perintah Belanda dan Jepang. Syukur pada Tuhan, akhirnya Indonesia merdeka dari penjajahan dan bisa menikmati kehidupan seperti sekarang ini. Kita tidak lagi bekerja untuk kepentingan pemerintahan Belanda atau Jepang, tetapi untuk kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Melalui kitab Roma 6 ayat 18-23 ini, kita memahami bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan keselamatan dengan menerima kemerdekaan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kemerdekaan ini adalah anugerah Allah karena kasih-Nya yang sangat besar kepada umat manusia yang berada dalam perhambaan dosa. Mereka yang percaya adalah mereka yang menerima anugerah kemerdekaan dan selanjutnya akan memperoleh keselamatan. Mereka yang hidup di dalam anugerah juga membutuhkan pembenaran. Tidak hanya itu, mereka juga perlu melihat makna hidup, bukan hanya keadaan sehat, tetapi juga tujuan dari hidup itu sendiri. Bukan hanya memiliki keselamatan, tetapi juga menjadi milik Tuhan. Kehidupan yang merdeka itu adalah ketika kita benar-benar merdeka dalam melakukan kehendak Tuhan sebagai jalan keselamatan. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya pengetahuan belaka, tetapi juga kebebasan yang menunjukkannya dalam karya sebagai anak-anak Allah. Itulah kehidupan yang baru dalam anugerah Allah. Bukan sebagai orang-orang yang tertekan di bawah perhambaan dosa yang selalu gembira melakukan dosa. Namun setelah itu, dia merasa tersiksa karena dosa memintanya untuk terus melakukan perbuatannya. Ketahuilah bahwa manusia dicipta bukan untuk melakukan dosa, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Itulah hakiki kemerdekaan tubuh kita sebagai makhluk Tuhan. Seperti dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, sejak semula Allah sudah menetapkan bahwa kemerdekaan dari tubuh ini adalah kebebasan melakukan karya Allah dalam diri kita. Itulah sebabnya kita perlu menyerahkan diri secara totalitas kepada anugerah Tuhan yang membebaskan kita dari dosa dan membebaskan kita dari maut. Sebab upah dosa ialah maut. Ketika melakukan dosa, sesungguhnya tubuh kita akan mengingkari ciptaan itu sendiri. Maka, terimalah anugerah keselamatan yang memerdekakan dari Allah. Sekali lagi, itu adalah anugerah Allah. Kita tidak mampu jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri dalam berbuat baik. Oleh sebab itu, setiap orang yang dapat melakukan kehendak Allah dengan benar akan selalu rendah hati dalam pekerjaannya, karena dia tahu itu semua adalah kehendak Allah. Sahabat muda, jangan salah mengartikan kebebasan sebagai ciptaan Tuhan. Kebebasan tidaklah bisa diciptakan sendiri, karena kebebasan yang kita ciptakan sendiri akan dapat membahayakan diri kita sendiri. Karena yang paling tahu kebebasan dari tubuh kita itu hanyalah Sang Pencipta itu sendiri. Itulah sebabnya Allah di dalam Yesus Kristus memberi kebebasan yang sesuai dengan kita. Karena Dia sendiri yang mencipta, maka tentu Dia sendirilah yang Maha Tahu
apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Mulailah saat ini, marilah membiasakan diri hidup merdeka dalam anugerah dan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Karena kemerdekaan yang Tuhan berikan akan mendatangkan ketentraman dan keselamatan bagi diri kita sebagai insan ciptaan Tuhan. Amin. Narola polo kandiki ayang ditobus Jesus hamu sude pegi mai salah sohaku mandoki sonang ditiki tunjukkan Jesus Tuhaki kandi nama ngajaria Shalom semuanya, pengumuman dari BPH yang pertama itu ada survei Mini Naposo. Untuk kakak abang, teman-teman Naposo yang belum mengisi survei Mini Naposo, sekiranya bisa mengisi survei tersebut, dan untuk link surveinya bisa dilihat di OA Line atau Instagram Naposo. Yang kedua ada persembahan tali kasih. Sehubungan dengan pemindahan tugas Ama Pendeta Sidarani, telah disediakan kantong persembahan kasih online. Untuk kakak abang, teman-teman yang ingin memberikan dapat dikirimkan ke nomor rekening atau OVO atau Dana yang sudah tertera di pamflet yang sudah di-share. Sekian pengumuman dari BPH, salam 3M, selalu di hati. Pengumuman dari Jurmet itu untuk lomba foto dan video kreatif, pengumpulannya akan ditutup hari ini jam 23.59. Jadi buat teman-teman Naposo, kakak abang yang mau mengumpulkan foto dan video kreatifnya bisa langsung dikumpulkan ke link yang sudah tersedia. Ditunggu sampai 23.59 hari ini. Terima kasih. Salam 3M, selalu di hati. Shalom teman-teman. Berikut pengumuman dari Litbang. Buat teman-teman yang tahu info tentang adik-adik kita maba, bisa diarahkan untuk mengisi Gform database yang ada di OA kita, seperti Instagram, Line, dan lainnya. Pendataan ini nantinya difungsikan untuk kepentingan kegiatan Naposo kita loh. Jadi teman-teman, kami butuh bantuan kalian. Sekian pengumuman dari Litbang, salam 3M, selalu di hati. Shalom Naps, apa kabar? Semoga pas dengar pengumuman ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, Humpur mau ingetin lagi nih untuk semua teman-teman dan kakak abang dimanapun kita berada dalam langkah, untuk tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga badan, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan kalau mau pergi-pergi ya. Tapi kalau nggak ada yang urgent, stay at home aja ya. Oke? Nah, siapa aja nih yang ulang tahun di periode tanggal 16 sampai 23 Agustus? Jadi yang pertama ada Kak Imaria Simanjuntak, Bang Victor Parhusip, Pre Elizabeth, Widya Sihaan, Nadia Sitorus, Kak Rotu Asamosir, Dami Siagian, Rikvan Sigiro, dan yang terakhir ada Paula Sialaho. Selamat ulang tahun Nafs. Kiranya panjang umur, sehat-sehat, dan berkat Tuhan melimpah atas apa yang teman-teman kerjakan dan usahakan. Oke? Happy birthday! Nah, dan untuk semua teman-teman Naposo Kertanegara,
Kalau ada info sukacita maupun duka cita bisa banget kok dikasih tahu sama Humper Kertanegara. Oke? Nah mungkin cukup sekian kali ya pengumuman dari Humper kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan Naposo di minggu-minggu selanjutnya. Termasuk PA ini ya, minggu depan masih ada kok dan pasti bakal lebih seru. Oke, salam 3M, selalu di hati. Shalom Naps, kami dari Kerohanian ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih mengikuti PA kita hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa juga ya buat join PA kita minggu depan, karena pastinya bakal ada tema yang lebih menarik lagi minggu depan. Nah, buat malam ini, kami udah nyiapin satu film rohani buat teman-teman yang ada di rumah sebagai bahan pelengkap PA kita malam ini. Linknya tertera di caption ya teman-teman. Selamat menikmati dan sampai jumpa minggu depan. Salam 3M, selalu di hati. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pemberkatan dan kuasa-Mu hingga kami masih dapat melaksanakan aktivitas kami Bapa. Ya Bapa, kami ingin berdoa untuk keadaan kami Bapa yang saat ini sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana dan kehendak-Mu bahwa di setiap hujan pasti ada pelangi indah menanti. Tuhan, kuatkanlah kami agar kami tetap bisa beraktivitas walaupun harus di rumah saja dan harus physical distancing. Tetapi bantulah kami agar tidak putus rantai sosial kami Bapa terhadap sesama kami. Tuhan juga yang membantu memulihkan keadaan kami, baik keadaan ekonomi, pendidikan, politik, dan aktivitas kami yang saat ini terkendala. Engkau Tuhan yang menuntun kami agar dapat bertahan di tengah pandemi, walau saat ini banyak dari kami yang pendapatannya menurun, kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaannya Tuhan, tapi Tuhan yang bantu mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan yang kuatkan dan memberikan jalan bagi kami ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat melalui pandemi ini. Tuhan juga yang campur tangan membimbing para pemimpin negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan atas keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintahan kami. Tuhan yang jadikan pemerintahan kami sebagai alat-Mu untuk berkarya di atas kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan para medis dan tenaga kesehatan yang saat ini berada di garda terdepan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Engkau berikan umur panjang dan rezeki untuk beliau-beliau ya Tuhan. Engkau juga Tuhan turut campur tangan dalam pembuatan vaksin corona ini ya Tuhan. Engkau yang bimbing vaksin ini baik saat dalam proses pembuatan ataupun telah jadi ya Tuhan, sebab Engkaulah yang berkuasa di atas segalanya. Tuhan juga yang memberkati seluruh rumah Tuhan di dunia, yaitu gereja-gereja terkhusus untuk HKBP di Indonesia dan HKBP Kertanegara Semarang. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki untuk pengurus gereja, yaitu para pelayan yang Engkau pakai untuk membimbing kami, gembala-gembala-Mu agar tidak tersesat ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami masih dapat bersekutu walaupun dengan menggunakan SOP dan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucapkan kembali untuk segala kesempatan yang indah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat kesehatan seluruh Naposo. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, yang memberikan kepada kami kesehatan Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang selalu menyertai dan melindungi kami. Berkati juga Tuhan orang tua kami Bapa, dimanapun mereka semua berada, Tuhan yang tetap melindungi mereka. Tuhan tetap berikan kesehatan serta berkat dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, apabila saat ini ada Naposo yang sedang sakit, Tuhan yang mengurapi Bapa, Tuhan yang campur tangan, berikan pemulihan dan berikan kesembuhan.
Tuhan, kami berdoa buat kakak abang kami yang sedang menjalankan proses skripsi, yang mau sidang akhir, PKL, KKN, maupun yang lainnya. Tuhan, Engkau yang tetap memberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan Bapa, biarlah setiap proses pendidikan kami boleh berjalan dengan lancar di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, mengenai HPDT dan HPDS kami Tuhan seluruh Naposo. Biarlah Tuhan hubungan pribadi kami dengan Tuhan menjadi lebih baik lagi, dan biarlah Tuhan hubungan pribadi kami dengan sesama juga menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Naposo yang sedang berulang tahun. Tuhan yang berikan kepada mereka kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, umur yang panjang selalu Tuhan limpahkan pada mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Bapa. Inilah Bapa doa kami yang kurang sempurna, kami percaya Engkau menyempurnakannya. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama kami. Bukan kehendak kami Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup kami. Amin.